Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku FS Tarot. Hari ini aku akan membacakan bagaimana sih energi kalian ya untuk para zodiak Taurus selama bulan April, pertengahan bulan April, energi kalian para Taurus ya. Yang positifnya untuk afirmasi bagi kalian ke depannya, yang negatif dijadikan perbaikan untuk ke depannya. Tetap semuanya serahkan kepada Sang Maha Kuasa ya. Oke, kita lihat ini energi apa aja ya, tidak saya kotak-kotakan. Percintaan gimana, keuangan gimana, ini yang keluar apa aja ya, tinggal kalian dengarkan aja ya. Energi Taurus pertengahan bulan April, mari kita lihat ya. Dari segi keuangan pertengahan April, aku melihat di sini sangat begitu berkelimpahan. Keuangan datang dalam segala penjuru. Tapi kalau kembali lagi, kalau dari logika kalian selalu berkata gimana ya, keuangan saya aja selalu datangnya dari tempat kerja gitu loh, nggak ada dari yang lain ya. Mintalah petunjuk ya, mintalah petunjuk kepada Sang Maha Pencipta. Ambil posisi meditasi, kalian berdoa, katakan apa yang ingin kalian katakan dalam hati kepada Sang Maha Pencipta. Cepat atau lambat pasti nanti dikasih petunjuk seperti itu. Usaha apa yang sekiranya bisa untuk kalian berjalan seperti itu ya. Jadi kalian tidak selalu berada pada limiting belief kalian yang percaya bahwa dapat duit itu hanya dari kerjaan gitu. Itu bisa untuk kalian perbaiki gitu loh ke depannya. Oke, dari segi keuangan melimpah ruah, tidak perlu kalian khawatirkan kalau yang saya lihat seperti itu, tapi perlu kalian perhatikan pengeluaran kalian. Kalian merasa income masuk terus, kalian sampai kalap gitu loh, beli di toko oranye, beli di toko hijau gitu loh, sampai kalian tuh tidak ada batasan, tidak ada limitasi di situ. Sampai tidak ada limitasi, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Semua itu harus tetap kalian teliti. Jangan sampai di akhir kalian merasa kecewa, padahal pemasukan kalian sudah bagus. Apalagi kalau misalnya kalian yang memiliki bidang usaha, buka usaha sendiri, ini bagus ya. Peluangnya bagus banget. Untuk soal rezeki kalian pertengahan bulan tersebut. Ini soal kemelekatan. Ya. Kemelekatan yang dimana ada sesuatu yang belum kalian ikhlaskan tapi kelihatannya soal percintaan. Ada sebuah cerita yang sudah berakhir di sini, tapi kelihatannya terkadang kalian melepas, kalian sudah ikhlas, tapi terkadang kalian kalau kepikiran tentang dia, di hati itu masih kayak belum ikhlas. Kamu malah mendoakan hal-hal yang tidak baik terhadap dia. Lihat aja dia pasti kepikiran aku terus, lihat aja dia tanpa aku pasti hancur. Nah, itu yang kalian katakan kepada orang tersebut ya. Kata-kata itu adalah ucapan atau doa ya. Alangkah baiknya doakanlah yang terbaik bagi mereka, dan kalian nanti akan melihat ketika kalian selalu mendoakan orang yang kalian benci, orang yang membuat kalian terjatuh, itu akan kembali lagi ke kalian ya. Tetapi ketika kalian malah mendoakan yang tidak baik, itu hanya membuat penumpukan emosi di dalam hidup kalian, yang pada akhirnya ketika kalian ingin mengucapkan syukur, di dalam dada kalian tuh jadi kayak tidak ada efek gitu loh. Jadi lepaskan apa yang sudah tidak ada, ikhlaskan. Tidak perlu kalian komat-kamit lagi gitu loh untuk mendoakan hal yang tidak untuk mereka gitu loh ya. Memang ada rasa sakit hati di sini, kalian merasa tersakiti, tapi kembali lagi, hubungan yang sudah on off untuk apa dipertahankan gitu loh, mau sampai mana? Jika memang tujuannya ada, clearkan, buat itu menjadi sangat-sangat terbuka, terang ya. Tapi kalau kembali lagi hal tersebut terulang kembali polanya, putuskan ya. Karena ketika kalian melihat di sini kalian sedang sakit, kalian tidak akan jatuh ke dasar. Tetap ada cahaya yang akan menerangi kalian dan akan mengambil kalian dari dasar. Kalian tidak perlu untuk takut, kalian tidak perlu untuk khawatir gitu loh. Nanti ke depannya dia yang kayak gimana. Ketika kalian merasa dia lebih bahagia,
fokus ke diri kalian dulu sendiri, apresiasi diri dulu kalian. Ya, aku harus bahagia. Entah dia bahagia atau enggak, saya nggak peduli. Yang penting saya harus bahagia dulu. Saya mau spa, saya mau mancing, saya mau belanja-belanja, saya mau shopping. Terserah saya. Yang penting saya bahagia. Dia di sana bahagia pun, ya sudah. Alhamdulillah, syukur. Gitu loh. Tetap doakan yang terbaik dan kamu akan mengetahui ketika kamu mendoakan orang yang terbaik, itu akan kembali lagi kepada kalian. Ya, Nine of Swords. Ya, kelihatannya pun juga seseorang yang sedang berdealing dengan kalian, yang kelihatannya hubungannya lagi on off juga, atau kalian yang sedang tidak ada komunikasi tapi hubungannya sudah break gitu ya, udah lama atau dari awal bulan. Dia pun juga di sana memikirkan kalian. Even ketika dia mau tidur pun mendoakan untuk supaya bagaimana bisa caranya kembali lagi hubungan ini. Akan ada cara lagi yang dia buktikan gitu loh ke kalian, bahwa aku tuh masih ingin kamu. Ya, selama cara itu baik dan kalian bisa melihat bahwa cara itu adalah suatu pengorbanan dari dia kepada kamu, nilailah dulu, tapi jangan terburu-buru. Tapi ketika kalian melihat cara dia mendapatkan kamu tidak baik dan termasuk dalam kategori obses, mohon diperhatikan bagaimana sikap dia, apakah kasar atau tidak. Orang yang obses rata-rata adalah orang yang kasar. I'm so sorry, maaf jika tersinggung, tapi itulah pada dasarnya kenyataannya ya. Two of Wands. Kembali lagi, ketika kamu fokus dengan orang lama, kapan kalian akan move on? Padahal pilihan sudah di depan mata, hanya saja tertutup oleh layer-layernya gitu loh, tertutup oleh sebuah kayak awan gitu loh. Karena gimana kamu bisa melihat jika kamu masih mau menggenggam apa yang kamu inginkan? Lepaskan, berikan proposal itu kepada Sang Maha Kuasa. Ini proposalku, tapi ini aku serahkan kepadamu, biarlah rencanamu yang terjadi, tapi bukan rencanaku. Jika memang itu proposal kamu adalah untuk kembali ke dia, jika memang sesuai, terjadilah. Tapi jika tidak, pasti akan ada yang lebih baik, karena akan ada pilihan, akan ada energi orang baru yang nantinya mengisi hari-hari kamu. So tidak perlu kamu khawatir gitu loh, tanpa dia nanti aku gimana ya, dia tanpa aku gimana ya, dia harus hancur daripada aku. Tidak. Ubah mindset kalian bahwa kalian akan mendapatkan seseorang yang lebih baik jika memang pun tidak bersama dengan dia. The Star ya. Kalaupun tidak bersama dengan dia, masih banyak harapan-harapan yang bisa kamu jalankan bersama dengan orang lain yang masih bisa dan masih mau sejalan dengan kamu. Taurus, kalian itu orangnya cukup dewasa, tapi sayangnya keterbatasan kalian adalah otak kalian tuh suka bermain drama, suka overthinking. Lepaskan semua itu ya. Kita ada sampai saat ini adalah pancaran dari pikiran kita. Ketika kamu mampu untuk berpikir positif, realita akan menuruti apa yang kita pikirkan. Perhatikan pikiran kalian, ya, perhatikan. Semua itu ketarik dari pikiran kalian, ya. Queen of Wands, udahlah. Untuk kalian para Taurus, fokus aja dulu dalam diri kalian dulu sendiri, ya. Kreatifkan dulu, apresiasi diri kalian dulu. Ambil waktu untuk sendiri, untuk healing, untuk meditasi. Apalagi meditasi itu enak banget ya. Untuk kalian itu berada di suatu sisi meditatif gitu loh. Pikiran kamu tuh dibuat diam, nggak perlu berisik dulu, karena ketika kalian pikirannya berisik, kalian itu mengikuti apa kata pikiran kalian, ego kalian nanti naik gitu loh. Jadi kapan kalian punya waktu untuk diri kalian sendiri? Siapa yang bisa manjain kamu kalau bukan diri kamu sendiri? Jika kamu sudah tahu pasangan kamu adalah bukan seseorang yang support kamu, ya, terlebih dengan posisi kalian, apalagi yang single parent, kalian harus memikirkan anak kalian juga, ya. Inilah energi kalian di bulan April. Soal keuangan, kalian
diberikan kelimpahan yang sangat banyak, tapi takar untuk pengeluarannya ya. Bukan berarti kalian harus bebas ambil ini itu, bataskan juga gitu. Dan kamu pun juga harus tahu batasan kalian tuh sebagaimana deh keuangan kalian, seperti itu. Soal percintaan, ikhlaskan dan lepaskan. Oke, segini dulu dari aku untuk kalian para Taurus. Aku minta maaf jika banyak perkataanku yang salah ya. Akhir kata aku minta tolong like, comment, dan subscribe untuk bantu channelku semakin berkembang ya. Thank you very much.